Kita lanjut ya. Oh, tentang apa? Permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum ke sana ada seperti yang tertinggal tadi saya kasih. Yaitu aturan perkalian. Contoh nih, Benny punya 3 celana dan 3 baju. Berapa carakah si Benny berpakaian? Itu topik kita ya. Cara tentang aturan kalian ya. Sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi. Apa yang saya katakan tadi? Si Benny punya apa? Punya berapa? 3 baju ya? Iya. Berapa baju tadi? Ini aturan perkalian itu adalah berarti kalau 3 baju Benny. Berapa tadi baju Benny tadi? 3. Oke. Terus bajunya berapa? Baju tadi berapa? Celana berapa? 3. Celana 2? 3. Oh, celana 3. Celana 3 baju berapa? 3. Atau saya ganti. Katakan nih. Joyman memiliki 3 sepeda motor, 2 mobil, 3 pesawat. Jadi kalau dia mau ke pajak Horas, pesawat. Jadi berapa carakah dia pergi ke pajak Horas? Maksud saya menggunakan kendaraan. Hah? Berapa cara? Berapa tadi sepeda motornya? Hah? Ini cara ini dengan konsep cara menyusun sekaligus ini. Ini cara menyusun sekaligus ya. Sebagai contoh yang pertama saya kasih ya. Ini biasanya di menyusun pakai ya. Berapa tadi? Benny tadi saya katakan. Contoh nih. Benny memiliki 3 celana dan berapa bajunya? 3 baju. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Banyak cara Benny berpakaian adalah berapa banyak cara kan dia berpakaian? Mungkinkah dia hanya celana aja? Mungkinkah dia hanya baju aja? Oke. Atau saya tanya lebih, benar pernah nggak kau pakai baju kau? Nggak pernah pakai celana? Hah? Pernah hanya pakai baju? Oh iya, baju juga kau ya? Pernah hanya pakai celana? Pernah juga ya? Baik. Jadi si Benny. Berarti kita katakanlah baju adalah berarti baju pertama celana dulu ya, celana dulu pertama ya. Celana berarti ada celana 1, celana 2, celana 3 ya. Oke. Jadi otomatis celana 1 bisa berpasangan dengan, karena dia kan pakaian itu berpasangan ya. Celana sama baju. Oke. Berarti celana 1 berarti boleh berpasangan dengan baju pertama. Boleh juga berpasangan dengan baju kedua. Boleh berpasangan dengan baju ketiga. Saya. Oke. Berarti kalau ada 3 celana dan 3 baju, berarti berapa harikah dia bisa tampil dengan pakaian yang berbeda-beda? Berapa? 9. Hari pertama misalnya ini dipakai setelannya.
hari kedua ini istilahnya, hari ketiga ini. Oke, lalu dengan catatan berbeda-beda ya, tidak boleh sama. Oke, lalu hari kedua, hari keberapa sekarang? Hari keberapa? Hari keempat ya. Berarti ini boleh juga dengan baju pertama, baju kedua, baju ketiga. Berarti setiap baju itu berapa hari bisa dipakai? 3 hari atau 3 kali pakai. Selanjutnya itu bisa 3 kali pakai digandengkan dengan satu baju, satu celana. Berarti seperti ini atau celana ini kan bisa 3 hari atau 3 kali atau 3 kali pakai. Terus ini baju pertama, baju kedua, baju ketiga. Berarti berapa banyak cara menyusunnya ini? Ada 9. Berarti 3 kali 3 berapa nih? 9. Kalau misalkan ini contoh lain, kalau misalkan nih, siapa sih kamu? Tiur memiliki misalkan nih 2 baju, 4 rok. Berapa banyak cara dia berpakaian? 8. Langsung pegang aja. Oke. Tapi berbeda dengan seperti yang tadi saya. Si Joyman memiliki 3 sepeda motor, 2 mobil, 3 helikopter. 3 helikopter pesawat. Oke. Jadi kalau dia mau ke Singapura, Singapura nggak boleh bawa sepeda motor ya. Kalau dia mau ke Medan dari Siantar, berapa carakah dia untuk memakaikan kendaraannya? Pokoknya kan semua. Gimana mungkin? Nggak mungkin lah dibawa sepeda motor, bawa helikopter, nggak mungkin kan? Pasti kalau naik sepeda motor, Berarti berapa? 3. Berapa tadi sepeda motornya? 3. 2 mobil, 3 pesawat. Jadi berapa? 8 cara. Berarti kalau berbeda dia, karena kan nggak boleh dipasangkan. Bisa pahami kira-kira? Bisa? Oke, contoh kedua. Ini mata juga contoh kedua ini. Sebelum masuk ke apa ya? Sebelum masuk ke permutasi kombinasi, gitu ya. Contoh kedua. Ini. Oke. Apa namanya? Kota A dan kota B dihubungkan 4 jalan. Dihubungkan 3 jalan. Lalu kota B ke kota C dihubungkan dengan 4 jalan. Oke. Jadi jika Joyman berangkat dari kota A ke kota B, maka banyak caranya adalah berapa? Jika Joyman berangkat dari Bati, jadi banyak cara adalah berapa? Banyak cara Joyman berapa banyak caranya kira-kira? Ini tetap menggunakan aturan per kalian. Jadi mana nih? Nanti misalkan kita contoh, misalkan kota A dan kota B, dia bisa dilewati dengan apa? 3 jalan, yang jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga. Oke, lalu baru dari kota B ke kota C. Berapa cara? Ada berapa jalan? Misalkan ini 1, 2, 3, 4. Contoh. Atau gini aja supaya kamu paham. Misalkan nih, ini kan jalan atau J1 lah. Ini J1, ini J2, ini J3. Misalkan ini nama jalannya misalkan nih. Ini K1, K2, K3, K4. Berarti yang mana K yang 12 itu? Berarti cara cepatnya kan langsung dikalikan kan. Tapi kalau ditanya, yang mana aja yang 12 itu? Boleh. Misalkan nih. Cara pertama dia melewati J1, ya kan? Berarti dia boleh kemana dia?
setelah J1 boleh dia kemana? Ke K1, ya kan? Ke K2, ke K3, K4. Misalkan nih, cara pertama kan ini dari sini lewat. Makanya apa namanya itu lari maraton itu kan ada jalurnya kan? Ya. Jadi kok jangan gitu. Atau ke vektor kemarin. Pernah ke vektor kemarin kan? Berapa cara atau proyeksinya? Tapi itu berbentuk apa namanya itu berbentuk pecahan ya. Ini langsung berapa cara. Terus setelah J1 siapa sekarang? Si J2 baru si J3. Berarti si J1 berarti boleh juga ada 4 juga kan? Berapa nih? Berarti dia boleh ke K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4. Berarti dia berbeda-beda ya? Berarti berbeda-beda jalurnya. Jadi berapa? Berarti 3 kali berapa? 12 cara. Berarti dia kalau dia dari kota A ke kota C, banyak cara dia berjalan itu adalah sebanyak 12 jalur atau 12 jalan. Misalkan nih, atau contoh nih. Dari simpang 4 ke Budi Mulia ada berapa cara? Boleh dari jalan gereja, boleh juga dari jalan gereja, boleh juga dari jalan bahagia, boleh lagi dari jalan apa namanya sebelum jalan bahagia itu, yang PGDN itu, boleh juga dari situ. Setelah dari jalan bahagia, boleh ke naik SMA 1, atau boleh dari jalan bahagia, boleh ke sana lagi. Siapa mikir itulah jalurnya. Coba pikir-pikir. Sama seperti pesawat kemarin itu kan. Kemarin itu saya gambarkan sebuah Indonesia, keadaan Indonesia ya. Bagaimana keadaan pesawat itu ya. Oh enggak kalian nonton videonya? Oke, tonton ya kasih kemarin. Vektor kemarin saya kasih videonya. Ya, saya kasih ya. Jadi berapa arah pesawat? Misalkan dari Medan ke Jakarta, ke Singapura, lalu dari ke Malaysia. Bisa ya? Hampir sama dengan vektor. Masuk dasar. Bisa bagi kira-kira? Bisa? Oke. Baru masuklah kita ke permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi. Oke. Jadi ini juga sama-sama ini adalah alat untuk mencari cara, berapa cara, banyak cara. Oke. Jadi ini adalah alat untuk mencari apa? Banyak cara. Lalu nanti saya kasih contohnya, contoh permutasi dan kombinasi ya. Oke. Pertama itu adalah permutasi. Permutasi. Apa tadi permutasi dan kombinasi ini? Alat yang digunakan untuk mencari banyak cara. Oke. Apa yang permutasi adalah alat untuk mencari banyak cara. Jadi banyak cara itu apa? Ini ada kata kunci. Dia inilah memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Jadi dirumuskan dengan apa? Permutasi dari n unsur yang diambil r unsur, maka rumus apa nih? N faktorial per n kurang r faktorial. Ini rumusnya. Apa tadi membacanya tadi? Salah saya baca. Apa tadi bacanya? Permutasi dari n unsur diambil n unsur diambil r unsur, maka apa nih? N faktorial per n dikurangi faktorial. Jadi dia harus memperhatikan urutan. Jadi bagaimana kita tahu Pak dia permutasi atau kombinasi? Ada nanti contoh saya kasih. Jadi permutasi itu adalah contoh nih, menyusun. Nah, saya langsung contoh aja. Contoh saya kasih supaya lebih gampang. Contoh. Jadi dia ada kata kunci memperhatikan urutan ya. Contoh saya kasih di sini. Contoh oke.
Oke. Dari ini dua contoh saya kasih ya, supaya lebih gampang. Dua contoh permutasi, dua contoh kombinasi. Oke. Contoh pertama. Dari 10 orang calon OSIS atau calon ketua OSIS, calon pengurus OSIS lah. Calon pengurus OSIS kan, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu pertanyaannya apa? Banyak cara memilih pengurus OSIS. Ya. Berarti ada bersyarat apa dia? Harus memperhatikan urutan. Ya kan? Tulisan saya. Jadi 10 orang calon apa tadi? Calon pengurus OSIS. Apalagi selanjutnya akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Oke, apa pertanyaannya? Banyak cara memilih pengurus. Ya. Berarti penggunaan atau sebelum sana. Ini harus memperhatikan urutan nggak? Ya. Jadi misalkan nih ada 10 orang ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke. Jadi kalau A menjadi terpilih ketua, boleh nggak dia terpilih menjadi bendahara? Tidak bisa. Itu merupakan harus memperhatikan. Berarti kalau dia ketua, berarti nggak boleh lagi jadi bendahara atau sekretaris. Maka ada kata kunci lagi bahwa A B itu tidak sama dengan BA. Atau sebaliknya, kalau sudah si C terpilih sekretaris, bolehkah dia menjadi ketua? Nggak bisa. Maka caranya membuka permutasi, berarti permutasi berapa jumlahnya semua N-nya? 10. Berapa yang mau diambil? 3. Ya nih, berarti 10 faktorial masuk ke rumus per 10 kurang 3 Pak faktorial. Roni sama dengan sama berapa nih? 10 kali 9 kali 8 7 faktorial itu berarti per berapa nih habis? Berapa nih? 120 cara lah. Bisa dipahami kira-kira? Nah, contoh kedua masih seputar permutasi ya. Atau nih, saya kasih contoh lain ya. Contoh kedua, kan? Dari 5 orang calon apa namanya itu, ketua kelas, calon ketua dari 5 orang calon ketua, calon apa lagi? Berapa sekarang wali kota? Sumatera Utara berapa wali? Nah, di Center ada berapa wali kota? Bah, ada berapa wali kota di wali kota di siapa? Yuk, wali kota. Wali kota pasti satu kan? Apanya? DPRD kota. Ada berapa? Ada sini yang
Misalkan nih, kita boleh juga misalkan dari 50 calon, ya kan? Diambil misalkan nih 30 pengurus. Diambil 30 pengurus. Nanti udah situ ketuanya, sekretaris, seksesinya. Jadi kalau ada 50, berarti berapa banyak cara memilih atau banyak cara memilih untuk menjadi anggota DPRD? Bingung Anda ya? Ada cara begini aja. Dari ada 5 ya. Kita ganti supaya dari 8 orang calon pengurus desa ya, perangkat desa ya, calon perangkat desa. Ada orang tuanya sini perangkat desa? Perangkat desa akan dipilih berapa orang perangkat desa? Berapa? Kepala desa dan sekda kita buat gue jadi ya. Akan dipilih kepdes dan sekdes. Sekdes ya. Jadi banyak apa? Banyak cara. Banyak cara kok. Kepala desa dipilih nggak? Pilih ya. Biasanya kalau kepala ada nggak wakil kepala desa? Nggak ada ya. Nanti banyak. Jadi dipilih kepdes dan sekdes. Jadi banyak cara untuk memilih perangkat desa. Adalah berapa? Ya, berapa nih? Cek ya. Berarti kita pakai permutasi. Kenapa? Harus memperhatikan urutan. Gitu ya. Kalau sudah terpilih dia kepala desa, masih terpilih nggak dia menjadi sekdesnya? Tidak bisa. Maka tidak nih. Maka apa rumusnya? Berarti permutasi dari berapa calon? 8 unsur. Yang diambil berapa? 2 unsur. Berapa nih? 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial. Berapa nih? Berapa? 8 faktorial per 6 faktorial ya. Berapa nih? Berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial per ya, ini habis berapa nih? Berarti apa yang bisa kau simpulkan? Berarti semakin sedikit yang dipilih, maka semakin sedikit cara. Oke, kalau semakin banyak yang dipilih, maka semakin banyak cara. Ya, oke, itu tentang permutasi. Berarti yang perhatikan urutan. Masuk ke yang kedua. Apa itu? Kombinasi. Oke. Kombinasi itu juga merupakan mencari banyak cara ya. Mencari banyak cara. Berapa cara? Oke. Tapi ini tidak memperhatikan urutan ya, tidak memperhatikan urutan. Oke, jadi diformulakan oleh dengan apa? Kombinasi dari n unsur yang diambil adalah r unsur, maka apa rumusnya? Nanti n faktorial per n kurang r faktorial dikali r faktorial. Lihat bedanya di mana? Ini di mana bedanya? Hah? Ya, kalau di sini masih dikalikan dengan unsur yang diambil. Contoh. Oke, saya ambil contoh lagi ya. Contoh. Siapa nih? Dari contoh pertama ya. Dari 10 orang finalis
suatu lomba kecantikan, akan dipilih secara acak. 3 terbaik, 3 yang terbaik. Nah, jadi banyak cara pemilihan adalah titik-titik. Ya, berapa banyak caranya? Ada berapa calon itu? Ada 10 calon ya. Udah kembali. Oke, berarti ada 10 ya. Berarti kita mau apa nih? Bagaimana kita mengetahui dia itu kombinasi dan permutasi? Lihat nih. Kalau permutasi dia ada urutannya. Ketua lah, sekretaris lah, bendahara. Jadi mereka itu tidak memiliki, kalau misalnya nih, dia udah dapat ketua, ada haknya lah, adakah haknya menjadi sekretaris? Tidak. Kalau ini ada 10 orang, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yang 10 orang ini berhak. Karena nggak ada yang ketua, nggak ada yang sekretaris, nggak ada. Berarti dia. Dan di soal itu biasanya dituliskan adalah secara acak. Ini cara mengetahuinya ya. Ada kata kunci. Saat itu kombinasi. Membedakannya. Berarti apa nih? Berarti gimana cara jawabnya? Berarti kombinasi dari berapa? 10 unsur. Berapa 10 unsur? 10 orang. Yang mau dia beli berapa orang? 3 orang. Jadi berapa nih? 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktor. Berapa nih? 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Gimana nih? Berapa? Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Langsung aja kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu. Kayak gimana nih? Ini habis ya. Sampai sekarang. Berarti si 3 dengan ini. 3 ini 4. Berapa nih? Sama dengan 10 kali. Jadi berapa cara? Bisa pamit kira-kira? Bisa? Oke, atau gini. Contoh yang kedua lagi. Dari misalkan nih. Dari berapa tahun yang lalu calon wali kota cuma satu, main tunggal ya. Coba sekarang dari kayak saya lihat sekarang calon wali kota itu apa namanya itu, misalnya wali kota ada berapa? Satu ya, wali kota nggak itu dengan watinya ya. Dari 8 apa yang siapa astronom tidak masih mencalonkan kan? Bang atas apa lagi? Apa namanya? Si Ronald. Ada anaknya di sini? Ada anaknya di sini? Hah? Ada yang itu? Nomor belum? Ada nomor orangnya Ronald? Saya tidak ada bermaksud ya. Ada pas. Saya tiap mana ada, saya kan dua kali silih antar ini kan. Berarti yang saya ada juga ada 8 orang. Dan bahkan ada apa namanya itu dari hubungan saya. Ya kan saya kebetulan saya pengurus STM, pengurus apa namanya marga. Jadi dari pengurus marga teman. Kebetulan dia menang anggota DPR si Alex, namanya. Kan? Ya calon juga saya lihat. Jadi ada 8 orang. Ada keluarga di sini? Ada? Jadi ini oke. Dari 8 calon wali kota, nah, ini wali kota ya, akan dipilih satu ya. Misalnya wali kota cuma satu ya. Satu. Secara acak atau secara mana? Kalau wali kota mungkin nggak dia secara acak, enak ya. Nah wali kota ya, seolah-olah
wali kota diambil ya, atau gini aja, bola lah ya. Saya apa ya? Dari 10 bola berwarna merah akan diambil 3 bola secara acak. Maka apa nih? Banyak cara tuh gimana nih? Banyak cara, cocoknya banyak cara tuh peluang ini. Banyak cara. Mau diambil 3 bola secara acak. Atau gimana kira-kira? Atau ada 10 bola berarti bola 1 sampai ya, diambil 3 bola secara acak. Maka banyak cara pemilihan atau pengambilan ya. Ini belum masuk contoh ke peluang atau banyak cara? Peluang terambilnya angka genap, contoh nih. Cocok ke peluang ya? Boleh juga, tapi lebih enak begini. Dari berapa kalian olimpiade? Pernah menang olimpiade? Atau pernah ikut olimpiade? Kayak gini aja. Dari 15 apa nama itu teh? Dari 15 orang apa ini kan? Apa istilahnya kalau sudah penyisian ya? 15 orang penyisian akan diambil misalkan nih kan 3 ya, berapa bisa diambil? 5 ya, akan diambil 5 pemenang penyisian apa kita buat? Perlombaan apa kita bisanya? Penyisian apa bisanya? Penyisian lomba nyanyi lah ya. Penyisian dari 15 orang. Dari 15 orang, apa bahasa yang pas? Dari 15 orang peserta ya, peserta perlombaan akan dipilih 5 orang pemenang secara acak. Yo, banyak cara pemilihan. Gimana nih? Yuk. Berarti kalau 15 berarti langsung ya kombinasi. Berapa orang? 15 ya. Mau diambil berapa? Berapa nih? Berarti 15 faktorial. Berapa? 15 kurang 5 faktorial kali berapa nih? Di 15 faktorial per kali 5 faktorial ya, berapa nih? 15 kali 14 13 12 banyak kali nih ya. Kita kurang nilai nih. Ini coba 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 ya, kali 10 faktorial per faktorial kali berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ini habis ya. Berapa nih? 5 habis ke 3 ya, 4 habis ke 4, 3 habis ke 12 ya, si 2 habis dengan di 7 ya. Berapa nih? 3 kali 7 kali 13 kali 11. Inilah jawaban. Ya. Berapa nih? Berapa nih? Berapa? 21 kali 11 dulu. 1 2 berapa nih? 31 231 kali 13. 396 ya kan? 396 berapa nih?
132 kan? Rami. 30 di 300. Jadi bagian kira? Bisa? Itulah banyak caranya. Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Ada? Oke. Cukup ya?